Sebagai ibu kota Provinsi Jawa Tengah, Kota Semarang termasuk ke dalam salah satu kota metropolitan di Indonesia. Terkenal dengan sejarah pertempuran 5 hari di Semarang, kota ini memiliki beragam sejarah, pariwisata, serta budaya di masyarakat yang mampu memikat wisatawan, baik wisatawan domestik maupun wisatawan internasional untuk berkunjung ke kota lumpia ini. Dengan semboyan Semarang Hebat, Kota Semarang terus melakukan pembenahan di seluruh sektor kehidupan masyarakat hingga bertransformasi menjadi kota yang sehat, ramah, aman, serta nyaman untuk ditempati. Terdiri dari 16 kecamatan dan 177 kelurahan, Kota Semarang memiliki beragam potensi dan keunggulan baik potensi alam, sumber daya manusia, dan lain sebagainya. Salah satu kelurahan yang memiliki potensi dan keunggulan di Kota Semarang adalah Kelurahan Sumberjo. Kelurahan Sumberjo berbatasan langsung dengan Kelurahan Mangunsari dan Kelurahan Pakintelan di sebelah utara. Di sebelah selatan berbatasan langsung dengan Desa Keji dan Desa Kalisidih, Kecamatan Ungaran Barat, Kabupaten Semarang. Di sebelah timur berbatasan langsung dengan Kelurahan Pudak Payung, dan sebelah barat berbatasan langsung dengan Perkebunan Karet Sidorejo, Kabupaten Semarang. Kelurahan Sumberjo memiliki cuaca cukup dingin dengan suhu rata-rata 27 derajat Celcius sampai 33 derajat Celcius dan curah hujan rata-rata sebesar 2.509 mm per tahun. Hal ini terjadi karena letak Kelurahan Sumberjo yang berada tidak jauh dari Gunung Ungaran di Kabupaten Semarang, sehingga iklim yang terjadi di Kelurahan Sumberjo tergolong ke dalam iklim pegunungan. Dengan luas kurang lebih 221,154 hektar, Kelurahan Sumberjo terdiri dari 6 rukun warga dan 30 rukun tetangga yang terbagi ke dalam 6 dusun besar, antara lain RW 1 dan RW 2 berada di Dusun Karanggeneng, RW 3 berada di Dusun Sumur Jurang, RW 4 berada di Dusun Kaum dan Dusun Dampyak, RW 5 berada di Dusun Sumur Gunung, dan RW 6 yang berada di Dusun Karangsari. Berdasarkan data monografi Kelurahan Sumberjo semester 1 tahun 2021, jumlah penduduk di Kelurahan Sumberjo diestimasikan mencapai 7.052 jiwa yang terdiri atas 3.482 jiwa perempuan dan 3.570 jiwa laki-laki. Mayoritas penduduk Kelurahan Sumberjo bekerja sebagai peternak, petani, pedagang, buruh, karyawan swasta, pengusaha, ABRI, dan PNS. Pemanfaatan lahan di Kelurahan Sumberjo mayoritas digunakan untuk persawahan seluas 257,88 hektar, 153,56 hektar digunakan sebagai tanah kering, kemudian tanah yang digunakan untuk pekarangan atau bangunan seluas 94,54 hektar, dan tanah yang digunakan untuk perkebunan seluas 59,2 hektar. Dengan kondisi alam yang menguntungkan, Kelurahan Sumberjo memiliki potensi dan keunggulan di beragam sektor perekonomian. Untuk komoditas pertanian yang dihasilkan adalah padi, jagung, ketela pohon, dan kacang tanah. Sedangkan untuk komoditas kehutanan yang dihasilkan antara lain kayu jati, kayu sengon, kayu sono, dan kayu mahoni yang dimanfaatkan sebagai bahan bangunan dan kebutuhan furniture. Selain menghasilkan komoditas pertanian dan kehutanan, Kelurahan Sumberjo juga memiliki potensi perikanan dan peternakan. Terdapat kawasan Minapolitan Perikanan yang dikelola oleh kelompok pembudidaya Mina Rukun Makmur dengan komoditas perikanan utama yaitu ikan nila, ikan mujair, dan ikan air tawar lainnya. Jumlah peternak di Kelurahan Sumberjo terdiri dari peternak sapi perah dan sapi potong, peternak ayam dan itik, peternak kambing, dan peternak kerbau. Terdapat pusat peternakan sapi perah dan sapi potong yang dikelola oleh kelompok Tani Ternak Rejeki Lumintu dan berlokasi di RT 1 RW 4 Kelurahan Sumberjo. Peternakan sapi kelompok Tani Ternak Rejeki Lumintu mampu menghasilkan 20-30 liter susu per hari. Berbeda dengan lokasi peternakan ruminansia yang terpusat, kegiatan peternakan unggas biasanya cukup dilakukan di sekitar pekarangan rumah warga sehingga tidak memerlukan lahan yang luas. Kelurahan Sumberjo juga dijadikan sebagai kampung tematik oke atau olahan kedelai oleh pemerintah Kota Semarang.
Kampung tematik Oke terpusat di RW 4 Dusun Kaum dan Dampiak. Sebagian warga di Kelurahan Sumorejo memiliki usaha turun-temurun sebagai pengrajin tahu dan tempe. Namun, seiring berkembangnya zaman dan kebutuhan pangan yang semakin beragam, industri makanan olahan kedelai tidak hanya terbatas pada produksi tahu dan tempe saja, namun juga berkembang menjadi olahan kedelai lainnya seperti keripik tempe, burger tempe, coklat tempe, dan juga sempolan tempe. Selain itu, perekonomian masyarakat Kelurahan Sumorejo juga ditopang oleh adanya industri kecil dan menengah yang terdiri dari industri tahu dan tempe, industri laundry, kios sembako, bengkel, dan rumah makan. Fasilitas yang terdapat di Kelurahan Sumorejo yaitu fasilitas pendidikan, fasilitas keagamaan, fasilitas kesehatan, dan fasilitas umum lainnya. Fasilitas pendidikan terdiri dari 2 sekolah PAUD, 3 taman kanak-kanak, 2 sekolah dasar negeri, 1 madrasah ibtidaiyah negeri, 1 SMP negeri, 1 madrasah sanawiyah swasta, 3 pondok pesantren, dan 2 taman pendidikan Al-Quran. Fasilitas keagamaan terdiri dari 7 masjid, 26 musola, dan 1 gereja. Sedangkan fasilitas kesehatan yang berada di Kelurahan Sumorejo yaitu 1 puskesmas pembantu, 1 pos KB, 1 klinik swasta, 1 praktik bidan, dan 1 praktik dokter. Untuk fasilitas pelayanan kesehatan berbasis masyarakat antara lain 7 posyandu balita, 2 posyandu lansia, 1 posyandu remaja, 1 pos binaan terpadu, dan 1 puskesling. Fasilitas olahraga yang terdapat di Kelurahan Sumorejo yaitu lapangan olahraga RW 4, lapangan Karanggeneng, dan Taman Amongrogo sebagai tempat olahraga sekaligus taman rekreasi keluarga. Fasilitas lainnya yang terdapat di Kelurahan Sumorejo antara lain kebun benih hortikultura di Sumur Jurang dan Karanggeneng, bumi perkemahan Chandra Birawa di Dusun Karanggeneng, dan mata air Brongebau Mudal milik PDAM Tirta Mudal Kota Semarang. Kesenian dan budaya daerah yang masih dilestarikan di Kelurahan Sumorejo antara lain sedekah desa Karanggeneng, pagelaran wayang kulit, kesenian tari tradisional, karnaval, tirakatan, gotong royong, dan pengajian rutin. Sumorejo didominasi oleh penduduk beragama Islam. Terlihat dari banyaknya sarana dan kegiatan keagamaan Islam di setiap dusun. Adat istiadat dan kebudayaan tradisional masih terasa kental di sini. Selain menjunjung tinggi kekeluargaan, masyarakat Kelurahan Sumorejo juga menjunjung tinggi nilai-nilai keagamaan, sehingga keduanya menjadi nafas utama dalam kegiatan bersosial di masyarakat Kelurahan Sumorejo. Kelurahan Sumorejo telah terpilih menjadi salah satu kelurahan terbaik di Kota Semarang. Harmoni alam secara alami telah menyatukan mereka dalam lingkaran kehidupan yang saling berkesinambungan. Sumber daya alam dilimpahkan penuh di dalamnya, menciptakan hubungan antar manusia dan alam mulai terbangun dalam ikatan yang kuat. Kearifan lokal yang jarang ditemukan di perkotaan selalu hadir dengan baik dalam suasana pedesaan. Kehangatan masyarakatnya dan keunikan budayanya memberikan energi positif sendiri bagi siapapun yang berkunjung. Antara alam dan manusia bersinergi bersama menciptakan komponen yang selaras. Semua saling membutuhkan